Video 3 of 4. Kedunguan kolektif satu abad dan legitimasi palsu dan kebohongan negara haram Indonesia yang diterima sebagai kebenaran. Nama Indonesia mereka ciptakan, dan PBB membuat kesalahan besar, melegitimasi sebuah institusi penjajahan warisan Belanda Inggris menjadi negara, tanpa persetujuan bangsa-bangsa di dalamnya. 1. Indonesia sebagai negara adalah kebohongan dan penipuan terstruktur. Nama negara sebagai produk akademik penjajahan. Nama Indonesia bukan nama bangsa kuno, bukan nama adat, bukan nama yang lahir dari sejarah hidup bangsa-bangsa Nusantara. Ia adalah istilah akademik rasis abad ke-19, dipopulerkan oleh James Richardson Logan, 1850, dan diperkuat oleh Adolf Bastian, dari kata Indos, India, dan Nesos, kepulauan, dalam bahasa Yunani, sebutan geografis orang Barat untuk wilayah jajahan mereka. Ini bukan identitas, melainkan label luar yang memandang Nusantara sebagai objek. Nama ini kemudian diadopsi oleh antek-antek penjajah di Jakarta untuk membungkus kelanjutan administrasi penjajahan dengan nama baru yang terdengar modern. Sebuah julukan rasis dan merendahkan dari Barat dijadikan nama negara, inilah kebohongan pertama. Simbol negara palsu, Garuda sebagai berhala Hindu. Garuda yang dipakai sebagai lambang negara berasal dari mitologi dan berhala Hindu, kendaraan Dewa Wisnu. Ia bukan simbol Islam Aceh Melayu, bukan simbol adat Nusantara lintas bangsa, dan tidak pernah dimandatkan oleh rakyat. Antek-antek penjajah memilih simbol ini untuk menutup kekosongan legitimasi dengan mitologi visual. Negara tanpa persetujuan rakyat disatukan oleh berhala simbolik. Proklamasi dan meja bundar, penipuan politik antek penjajah. Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukan proklamasi bangsa-bangsa Nusantara, melainkan deklarasi sepihak sekelompok antek penjajah di Jakarta. Foto-fotonya direkayasa untuk menciptakan ilusi universalitas, padahal tidak ada referendum, tidak ada mandat, dan tidak ada persetujuan bangsa-bangsa seperti Aceh, Papua, Maluku, Riau, Kalimantan, dan Sulawesi. Konferensi Meja Bundar, 1949, adalah transaksi kekuasaan, bukan kontrak sosial, melanggengkan kepentingan Belanda, utang, ekonomi, militer, dan antek-anteknya. Bahasa, bangsa, dan negara, penipuan terang-terangan. Tunjukkan mana yang disebut bangsa Indonesia, ia tidak pernah ada sebagai bangsa historis. Bahasa yang disebut bahasa Indonesia bukan bahasa kuno Nusantara, ia adalah bahasa Melayu, karya peradaban Aceh, yang dipelintir dan diseragamkan oleh administrasi Belanda lalu dipropagandakan sebagai bahasa negara. Ini pemalsuan asal-usul. Bendera merah putih, duplikasi simbol penjajah. Bendera merah putih bukan simbol purba Nusantara. Ia adalah bendera Belanda, merah putih biru, yang dibuang warna birunya. Simbol penjajah didaur ulang, lalu dipaksakan sebagai lambang negara tanpa mandat rakyat. Inilah rangkaian kebohongan simbolik yang disusun rapi untuk menutup fakta, negara ini tidak pernah lahir dari persetujuan bangsa-bangsa di dalamnya. Kesimpulannya, Indonesia adalah tipu-tipu Belanda dan antek-anteknya. Tidak ada bangsa Indonesia, tidak ada negara, tidak ada bahasa, lambangnya berhala, meja bundar, negosiasi Belanda dan anteknya, bendera Belanda yang dikoyak birunya, Sumpah Pemuda lebih gila lagi rekayasanya. Masak negara belum ada, Sumpah Pemuda sudah ada. Kapan orang bisa pergi ke Jakarta 1928 di mana transportasi susah dan Belanda ada di setiap sudut. 2. Indonesia negara haram. Sejak awal pembentukannya, institusi yang kemudian disebut Indonesia, berdiri di atas kejahatan berat yang dilakukan oleh penjajah Belanda dan antek-anteknya, pembunuhan, murder, pembantaian massal, pemerkosaan hingga mati, perampasan harta dan tanah, penghilangan paksa, serta kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity. Negara yang lahir dari rangkaian kejahatan ini haram secara moral, haram secara hukum, dan haram secara kemanusiaan. Khusus di Aceh, emas kerabat diraja dicuri lebih dari 2 ton untuk membiayai kelanjutan administrasi penjajahan yang dibungkus sebagai negara palsu. Tunjukkan satu saja kerajaan berdaulat di dunia yang sah berdiri di atas rampasan emas rakyatnya sendiri, tanpa persetujuan, tanpa ganti rugi, tanpa pengadilan. Tidak ada hak asasi, akademi, dan pengingkaran realitas kejahatan. Mari kita bertanya kepada akademi, apa yang mereka maksud, human right? Pasti mereka menjawab, itu hak dasar manusia, hak asasi.
Kita tanyakan lagi, jika orang melanggar hak itu, bagaimana? Mereka akan menjawab, harus dihukum. Tidak ada negosiasi. Tanyakan lagi, kalau tentang hak anak, pasti lebih tegas lagi. Mereka akan menjawab, wajib dilindungi, wajib dihargai, tanpa negosiasi. Lalu kita kunci pertanyaannya, kalau begitu, bagaimana ketika ada laporan 60.000 anak Aceh dibunuh, dan 30.000 diantaranya diperkosa hingga mati, dilaporkan oleh puluhan organisasi dunia? Kira-kira jawaban mereka apa? Sekarang pertanyaan kedua, Bapak, Ibu tahu kita masih dijajah? Jawabannya hampir pasti, kita sudah merdeka. Maka kita tanya sekali lagi, lebih terang, Indonesia itu institusi penjajah. Pasti mereka akan menolak, mana ada. Kita sudah merdeka sejak proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan diakui lewat konferensi meja bundar. Di titik ini, kebuntuan bukan karena data kurang. Maka kita lanjutkan pertanyaan yang lebih mendasar. 3. Bukti hidup sebagai sumber sejarah yang disangkal. Dan di sini kita bertanya langsung kepada sejarawan, selain bukti tertulis, bukankah bukti hidup, bukti bahasa, bukti lapangan, dan sisa-sisa material yang tertinggal juga diakui sebagai sumber sejarah yang sah? Bukankah memori kolektif, perubahan bahasa akibat kekerasan, struktur tanah yang dirampas, kamp militer yang tersisa, trauma lintas generasi, serta pola kekerasan yang berulang adalah bukti empiris yang tak bisa dihapus oleh tanggal dan dokumen? Jika semua itu diabaikan, maka sejarah tidak lagi ditulis untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membenarkan kekuasaan. Saya mengatakan dari bukti hidup, bukti bahasa, bukti peninggalan sejarah. Ketika akademisi bertanya, mana referensinya, maka pertanyaan itu sendiri harus dibalik, referensi apa yang masih tersisa ketika penjajah membakar arsip, membunuh penulis, dan memusnahkan pusat-pusat ilmu. Di Aceh, banyak naskah dihancurkan bersama para penulisnya, kerabat raja, ulama, dan intelektual, dalam operasi kekerasan penjajahan. Dalam kondisi seperti ini, menuntut referensi tertulis sebagai satu-satunya bukti adalah standar palsu yang justru melanggengkan kejahatan epistemik. Ilmu sejarah tidak pernah mensyaratkan arsip tertulis sebagai syarat mutlak, ia mengakui bukti hidup, bahasa, tradisi lisan, kontinuitas adat, dan sisa material lapangan sebagai sumber primer. Ketika arsip dimusnahkan secara sistematis, maka yang bertahan, bahasa, ingatan kolektif, praktik hidup, menjadi referensi paling jujur. Menolak bukti-bukti ini sama artinya dengan membenarkan pembakaran buku dan pembunuhan penulis sebagai cara menghapus sejarah. Maka jawabannya tegas, dalam ilmu sejarah, referensi tidak terbatas pada arsip tertulis. Sejarawan mengakui bukti linguistik, historical linguistics, bukti etnografi, bukti arkeologi lapangan, tradisi lisan, dan kontinuitas budaya hidup sebagai sumber sah. Bahasa yang bertahan lintas abad, makna kata yang konsisten, hukum adat yang dipraktikkan, serta pola kehidupan sehari-hari adalah primary evidence. Arsip penjajahan hanyalah salah satu jenis sumber, seringkali bermuatan kepentingan. Ketika bukti bahasa, budaya, dan lapangan saling menguatkan, maka itulah referensi sejarah yang paling kuat, bukti hidup yang tidak bisa dipalsukan oleh administrasi penjajah. 4. Bahasa Aceh, asal-usul Melayu, Melayu Jawi, dan rekayasa antek-antek penjajah atas bahasa Indonesia. Contoh yang sering disalahpahami, namun justru memperkuat bukti bahasa, adalah asal-usul kata dan konsep Melayu. Dalam bahasa Aceh, Melayu bermakna berlayar, bergerak di laut, atau berpindah melalui jalur maritim. Ini bukan etnonim pasif, melainkan istilah kerja dan gerak yang lahir dari peradaban pelaut. Dari Aceh, orang Aceh yang hidup dan menyebar bersama jaringan pelayaran, perdagangan, dakwah, dan hukum maritim, lalu dipakai untuk menamai komunitas-komunitas yang bergerak dan menetap di jalur laut tersebut. Intulah Melaye, orang Aceh yang bermigrasi disebut Melaye. Ada yang berani bantah, bahasa yang dikenal kemudian sebagai bahasa Melayu pada fase awalnya ditulis dan ditransmisikan sebagai Melayu Jawi, yakni bahasa Melayu yang ditulis dengan aksara Jawi, dengan arah penulisan dari kanan ke kiri. Dalam pemahaman bahasa Aceh, Jawi merujuk pada kiri, arah tulisan, bukan sekadar nama aksara. Sistem Melayu Jawi ini dipakai sebagai bahasa hukum, ilmu, surat menyurat, dan dakwah Islam. Sistem Melayu Jawi ini disusun, diajarkan, dan dipraktikkan di pusat-pusat keilmuan Aceh, lalu menyebar ke Brunei,
Semenanjung Malaya, Patani, Champa, dan wilayah Melayu lain. Ia bukan ciptaan administrasi penjajahan, melainkan bahasa peradaban Islam maritim yang hidup jauh sebelum Belanda hadir. Jejak Aceh tidak hanya hidup pada struktur bahasa, tetapi juga melekat pada praktik sehari-hari yang diwariskan lintas generasi. Dalam rumah tangga Aceh Melayu, anak tidak dibenarkan menjawab panggilan orang tua dengan sekadar, ya, mak, atau ya, ayah. Jawaban yang diwajibkan adalah, tuan saya, mak, atau tuan saya, ayah, bentuk bahasa yang menegaskan hierarki hormat, adab, dan kesadaran posisi sejak dini. Ini membuktikan bahwa bahasa Aceh Melayu bukan sekadar alat komunikasi, melainkan pembawa nilai, hukum, dan struktur peradaban yang hidup. Sistem seperti ini tidak mungkin diciptakan oleh administrasi penjajahan, dan tidak mungkin bertahan jika tidak berakar kuat dalam masyarakat. Jejak Aceh juga melekat pada gelar bangsawan yang tidak memiliki asal-usul di luar tradisi Aceh, Tauku, Tunku, Tengku, dan Tuanku. Keempatnya bukan kata serapan asing, bukan istilah Sanskerta, dan bukan konstruksi penjajahan, melainkan gelar kerabat diraja Aceh dalam bahasa Aceh yang kemudian bertahan dan digunakan di seluruh kerajaan-kerajaan Melayu, Brunei, Semenanjung Malaya, Patani, hingga wilayah Melayu lain. Konsistensi fungsi dan maknanya sebagai penanda darah bangsawan dan legitimasi adat menunjukkan satu sumber asal yang sama, Aceh, bukan sebaliknya. Asteris toponimi Aceh di luar Aceh, Brunei, Semenanjung Malaya, Malaysia, Champa, Patani, Afrika, hingga Amerika, jejak nama, hipotesis linguistik yang dapat diuji, asteris. Bagian ini menghimpun kemiripan istilah, bunyi, dan logika penamaan yang selaras dengan bahasa Aceh, Melayu Aceh, disajikan sebagai hipotesis linguistik, bukan klaim final. Prinsipnya tegas, nama diuji melalui fungsi geografis, konteks maritim, dan hukum fonologi, bukan romantisasi. 1. Brunei, Sungai Tutong. Dalam logika bahasa Aceh, Tutong menunjuk kesan visual menyala, pantulan cahaya saat terbit, terbenam. Ini penamaan observasional, bukan peristiwa kekerasan. Pola ini konsisten dengan toponimi Aceh yang menamai tempat dari apa yang tampak dan dialami. 2. Semenanjung Malaya, Malaysia, jejak Aceh sangat jelas dan berlapis. O keudah, kedah, berpadanan fonetik dengan keudah dalam bahasa Aceh. O Pahang, Pang, berpadanan dengan Pang dalam toponimi Aceh. O Masjid Aceh, Kampung Aceh, dan komunitas bernama Aceh di berbagai wilayah Malaysia menunjukkan kehadiran manusia, bukan sekadar pengaruh kata. O istilah Kuala, Muara, adalah bahasa kerja pelaut Aceh untuk pertemuan sungai laut, lalu menjadi istilah baku di seluruh dunia Melayu. Keseluruhan ini menunjukkan kontinuitas maritim Aceh sebagai sumber penamaan dan praktik, bukan adopsi balik dari administrasi kolonial. 3. Patani, Thailand Selatan, pola toponimi pesisir, Muara, Tanjung, Teluk, berfungsi sebagai bahasa kerja pelayaran. Keselarasan fungsi bunyi menunjukkan kontinuitas Melayu Aceh sebagai lingua maritim. 4. Champa, Vietnam Tengah, lapisan Melayu pada nama-nama pesisir dan pelabuhan menunjuk kontak dagang Islam maritim berulang, bukan administrasi kolonial. 5. Afrika Timur, Samudra Hindia, muncul loanwot fungsional pelayaran, Muara, Tanjung, pelabuhan, sebagai tanda kontak maritim berkesinambungan. Ini hipotesis yang layak diuji melalui korpus Swahili Arab Melayu. 6. Amerika, contoh indikatif, Salem, tidak diklaim sebagai bukti purba. Kemunculan nama yang terdengar sepadan diperlakukan indikatif pada era pelayaran global. Yang diuji adalah mekanisme penamaan diaspora pelaut dan pergeseran bunyi, bukan klaim asal-usul langsung. Namun, indikasi visual dan simbolik tidak dapat diabaikan. Pada logo resmi kota Salem terdapat figur pria berjanggut dengan penutup kepala bergaya timur, yang dalam pembacaan maritim dapat ditafsirkan sebagai representasi pelaut muslim dari Samudra Hindia. Ini bukan bukti asal-usul, melainkan jejak kontak visual yang konsisten dengan fakta sejarah bahwa pelaut Aceh telah berdagang lintas samudra jauh sebelum entitas bernama Amerika Serikat ada. Penilaian ilmiah difokuskan pada kontak, ikonografi, dan alur pelayaran global, bukan klaim genealogis langsung. Catatan metodologis, setiap nama diuji dengan 4 kriteria, A. Fungsi geografis, B.
Kecocokan fonetik Aceh, Melayu Aceh. C. Konteks maritim historis. D. Kontinuitas pemakaian. Hanya yang lolos keempatnya dapat diperlakukan sebagai jejak peradaban yang dapat diperdebatkan secara ilmiah. Narasi Yajaman penjajah barat yang memisahkan Melayu dari Aceh, atau memindahkan asal-usulnya secara artifisial ke wilayah lain, bukan temuan netral ilmu pengetahuan, melainkan rekayasa penjajahan. Ironi terbesar justru muncul di sini. Banyak akademisi mengaku anti penjajahan, namun seluruh referensi yang mereka pakai bersumber dari arsip, kategori, dan narasi penjajah. Mereka menolak penjajahan secara retoris, tetapi tunduk sepenuhnya pada epistemologi penjajahan. Ketika sumber hidup, bahasa, adat, ingatan kolektif, dan bukti lapangan dikemukakan, ia ditolak sebagai tidak ilmiah, sementara laporan administrasi penjajah diterima sebagai kebenaran objektif. Inilah paradoks akademik, mengklaim depenjajahan, tetapi berpikir dengan kerangka penjajahan. Jika kita bertanya dan berkata, ini bukti hidup, bukti darah, bukti nyata, bukti bahasa, mereka akan bertanya referensi penjajahnya mana. Inilah yang disebut kedunguan kolektif. 5. Jejak peradaban. Tambahan yang sengaja disenyapkan, ketika orang-orang barat pertama kali datang ke Samudra Hindia, mereka justru tercengang. Mereka mendapati masyarakat Aceh telah lebih beragama, lebih bertamadun, dan lebih dahulu menjelajahi samudra dibanding Eropa pada masanya. Aceh bukan masyarakat baru yang baru belajar beradab, melainkan masyarakat beriman sejak keberadaannya, dengan struktur hukum, etika, dan pengetahuan maritim yang mapan. Sumber dan pusatnya jelas, Tanah Aceh, Serambi Mekah. Jejak ini tidak berhenti pada klaim lisan. Ia tersusun. Bersambung, pada video 2 nantinya akan terlihat jelas lebih seru lagi. Ayo dibagi dan share dan terput ya, jabgap sampai terhapus. Nanyi saya akan utarakan tentang agama narasi penjajah dusta yang didukung antek-anteknya.